sekolah ya. Jadi nanti Pak Pangarso dan Pak Adin akan lebih terstruktur di Bintek ya. Memang ini rencananya kita pengantar bahwa nanti akan ada Binteknya yang lebih terstruktur ya, terstruktur, tersistem, dan itu memang menjadi solusi bagi kita pengawas, kepala sekolah, dan guru yang eranya sudah era digital ya. Artinya bahwa perubahan ini sudah pasti, digital sudah pasti ya. Artinya tidak terelakkan lagi kalau kita masih belum bisa beradaptasi dengan teknologi digital dalam mengelola sekolah, melakukan tugas pengawasan kepala sekolah dan guru, berarti kita siap-siap akan tertinggal. Nah, supaya tidak tertinggal, ayo kita sama-sama belajar. Kami sudah punya konsepnya, nanti Pak Pangarso dan Mas Adin ya, bagaimana membangun struktur digitalisasi sekolah, bagaimana kemudian membangun SOP-nya, dan juga melatih skill dari teman-teman warga sekolah yang terlibat di dalam digitalisasi sekolah ini. Hasilnya tentu supaya pengelolaan sekolah ini lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif, dan tentunya lebih murah ya, karena digitalisasi ini memang akhirnya menjadi lebih efisien, menjadi lebih sederhana. Namun hasilnya memiliki nilai tambah yang lebih baik lagi ya, itu yang kita harapkan. Banyak sudah ya, hari ini juga saya lagi ada di kegiatan pelatih ahli yang kaitan juga dengan digitalisasi sekolah. Jadi kita akan dorong teman-teman ke sana karena memang programnya nanti ke depan ini ada kurikulum paradigma baru. Prototip kurikulum yang akan diterapkan di tahun ajaran baru yang merupakan opsi dari beberapa opsi kurikulum yang sudah pernah kita terima di tahun 2021 ya. Ada kurikulum darurat, kurikulum kondisi khusus, kurikulum mandiri, ada yang masih kurikulum 13. Nah, sekarang kita akan diperkenalkan kurikulum entah namanya paradigma baru atau prototip ya, kurikulum prototip, tapi intinya itu ada perubahan. Nah, di sana nanti akan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi sekolah ini, karena kita masuk di era PTMT. Kurikulum ini akan istimewa karena selama ini kita hanya PJJ saja. Nah, lalu ketika kondisi sudah mulai pembelajaran tatap muka terbatas, tentunya pembelajaran juga terbatas. Nah, dibutuhkan keterampilan guru, dibutuhkan pengelolaan manajemen sekolah yang berbasis digital, baik itu blended, hybrid, ya, mungkin flip learning dan teknologi apa yang efektif gitu ya, learning management system apa yang bisa mendukung itu. Nah, kami terus akan dorong teman-teman untuk bisa beradaptasi, ya, bisa mengikuti perubahan, dan tentu kita bisa mengendalikan perubahan dan kita bisa berselancar di atas perubahan itu, sehingga kita lebih dulu merasakan bagaimana teknologi digital, ya, digitalisasi sekolah, ekosistem yang dibangun melalui digitalisasi sekolah itu seperti apa. Nah, nanti kita akan lebih dulu mengetahui dan kita akan rancang di sekolah-sekolah yang tentunya ini semuanya berguna, bermanfaat bagi sekolah, sehingga sekolah kita lebih efektif, produktif, dan tentunya nanti Pak Asep juga akan menceritakan bagaimana sekolah-sekolah ya best practice yang sudah menerapkan ini ya, ekosistem digitalisasi sekolah ini, yang tentunya ini semuanya akan membuat tugas kita akan menjadi lebih ringan. Tugas kita akan menjadi lebih sederhana ya, karena nanti ada struktur-struktur yang dirampingkan, tapi tetap layanan ditingkatkan gitu ya. Jadi untuk meningkatkan layanan di era digital, era milenial, era pembelajaran tatap muka terbatas, itu menggunakan teknologi digitalisasi sekolah. Ekosistem seperti apa yang akan kita bangun? Ayo kita ikuti webinar. Semoga ini ada manfaatnya dan dapat membantu teman-teman dalam merancang, ya, paling tidak ada pemahaman melalui webinar ini. Terima kasih sekali lagi pada narasumber Pak Asep, Pak Pangarso, Mas Adin, ya, juga Bu Nur, Bu Triendang, Mas Wildan, dan juga teman-teman semua ya, ada Pak Murizal di sini, ada Pak Leker, teman-teman yang terus mendorong kita ya
membantu sekolah-sekolahnya yang terus mensupport kegiatan-kegiatan APSI sehingga kita pengawas tidak pernah tertinggal ya. Nah, ajaran baru, kita punya direktorat baru, kita akan banyak program baru. Ikuti terus webinar ini dan kita akan terus mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Agus, selaku Ketua Umum APSI. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Webinar hari ini adalah bocoran gitu ya Pak ya. Bagaimana nanti kita membangun ekosistem digitalisasi sekolah agar lebih efektif dan efisien. Terutama bagaimana nanti kurikulum prototipe ya, prototipe dan kurikulum paradigma baru ini sebagai opsi pilihan untuk sekolah menggunakan kurikulum yang lebih efektif begitu. Nah, telah hadir bersama kita Bapak Dr. Asep Tapip, Bapak Pangarso juga. Apa kabar Pak Pangarso? Alhamdulillah baik Bu Tri. Iya, oke, baik. Mungkin Mas Adin paling buncit ya, karena belum ada ini. Baik, kita lanjut ke Pak Dr. Tapip. Maaf Pak Asep, adakah masih di zona hitam itu sepertinya Pak Asep? Belum terlihat. Halo Pak Dr. Asep. Kayaknya koneksinya. Ya, Lu. Sudah ya. Ya, oke. Untuk pembicara kedua, saya serahkan Pak Dr. Asep Tapip untuk menyampaikan suatu informasi yang kekinian ya Pak, terkait mungkin kurikulum prototipe atau membangun digitalisasi ya untuk di era PTM terbatas ini. Silakan Pak Asep Tapip. Terima kasih. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak untuk semuanya dalam konteks merdeka ya, bergerak merdeka untuk memajukan pendidikan. Baik, nanti secara teknis ya yang berdua yang akan menjelaskan apa itu proses digitalisasi ekosistem. Tetapi yang jelas digitalisasi sekolah itu kan menjadi bagian dari 8 program prioritas Mas Nadiem untuk tahun ini di Merdeka Belajar. Jadi 8 prioritas itu yang nomor 2 adalah digitalisasi sekolah. Sehingga fokus selanjutnya di soal digitalisasi adalah pada Merdeka Belajar 2021 adalah program digitalisasi sekolah dan media pembelajaran. Ya, kemudian juga ada 4 sistem penguatan platform digital, ya, ada 8 layanan terpadu Kemendikbud, kemudian ada kehumasan dan media, kemudian ada 345 model bahan ajar dan model media pendidikan digital, serta penyediaan sarana pendidikan bagi 16.844 sekolah. Jadi ini proses digitalisasi bukan hanya karena ada PTM, bukan hanya ada pandemi sebenarnya, tetapi sudah menjadikan program prioritas untuk Merdeka Belajar di tahun 2021 dari Menteri Nadiem Makarim tahun ini. Sehingga tepat sekali kita memulai dengan bagaimana membangun ekosistem berkaitan dengan digitalisasi. Sehingga mari kita kemudian belajar hari ini dari teman-teman kita ya, yang lebih dulu menerapkan digitalisasi dan memiliki platform-platform yang bisa dimanfaatkan. Untuk itu selamat berkegiatan bagi teman-teman, tetap bergerak ya, tetap memajukan dan tetap berusaha untuk mencari solusi untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Selamat berkegiatan dan saya mohon maaf lagi karena sedang kegiatan penilaian ya. Selanjutnya ada kegiatan yang lain. Terima kasih Baik, Bu Pak Dokter. Moderator yang cantik. Asep. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkegiatan ya Pak Asep. Silakan berada di zona hitam lagi. Baik, kita lanjutkan. Narasumber berikutnya ada Pak Pangarso yang sudah menerapkan digitalisasi sekolah ya, yang efektif dan efisien itu seperti apa. Ini selalu ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman pengawas maupun kepala sekolah dan guru. Nah, mungkin ada gambaran begitu ya Pak Pangarso? Seperti apa nanti digitalisasi sekolah yang sudah diterapkan di Sekolah Binaan Pak Pangarso ataupun di Jawa Tengah, dan BIMTEK-nya sudah ditunggu-tunggu nih Pak, pada ingin tahu ya, sudah tidak sabar lagi. Silakan Pak Pangarso untuk menyampaikan seperti apa kita membangun digitalisasi sekolah. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Tri Endang ya. Pak Agus yang saya hormati, Pak Dr. Asep, ya, Bu Tri, Mas Adin, Mas Wildan, Bapak Ibu pengawas, juga nih ada kepala sekolah, ada guru yang saya lihat Bapak Ibu
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam dan bahagia ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah puji syukur pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Setelah minggu yang lalu kita juga sudah bertemu ya Bapak Ibu, minggu yang lalu dengan tema yang hampir sama juga terkait dengan ekosistem digitalisasi di pendidikan ya di sekolah. Nah, minggu yang lalu saya sudah memaparkan materi juga terkait dengan digitalisasi sekolah. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan lebih ke tugas kepengawasan Bapak Ibu. Tugas kepengawasan dalam ekosistem digitalisasi sekolah itu nanti seperti apa. Jadi kita sebagai pengawas sekolah di ekosistem digitalisasi sekolah ini perannya seperti apa toh? Ya. Kemudian kenapa toh kita kok harus berpindah ke ekosistem ini? Padahal dulu kita sudah nyaman dengan ekosistem yang telah kita lakukan. Kenapa kita harus ke digital begitu Bapak Ibu ya? Itu. Oke. Izin saya untuk share screen ya karena waktunya nanti terbatas, kita Ya, dibagi-bagi silakan Bapak Pak. Ibu. Ya, oke. Suara saya sudah terdengar ya? Terdengar Pak Marso, Ya, mungkin oke. agak lebih keras lagi ya, Lebih keras lagi ya, kurang keras ya? volumenya. Ya, bentar Iya, saya keraskan. Ya, dinaikkan Pak. cek sudah belum? Ya, Sudah ya? iya Pak, sudah. Ya, sebentar, ada suara kereta api karena kantor saya dekat ini jalan kereta api, pinggir rel kereta api. Ya, ada selingan sedikit ya Jadi Pak. ada selingan suara kereta api. Ya. Nah, ini ya tugas kepengawasan dalam ekosistem digitalisasi sekolah di era PTM terbatas, Bapak Ibu, kita sampaikan ya. Kita melihat tren pada saat ini ya, tren pada saat ini di sekolah-sekolah Bapak Ibu, di sekolah ya, kita saat ini trennya di bimbel, di pembelajaran itu bimbel, bimbingan belajar yang dengan jaring beragam. Nah, sekarang kita kenal ada Genius, ada Kuiper, ada Prime, ada Ruang Guru ya, di mana bimbel ini juga memberikan layanan terkait dengan pembelajaran ya. Dan hasilnya ternyata di situ dilihat lebih efektif ya, lebih efektif dan banyak siswa juga yang mengikuti kegiatan ini, bimbel ini ya. Jadi konsultasi, diskusi itu sampai tuntas Bapak Ibu ya, yang dilakukan di bimbel ini. Jadi anak benar-benar menguasai terkait dengan materi yang diberikan. Nah, dengan kata lain, apakah pembelajaran di sekolah itu tidak efisien selama ini Bapak Ibu? Kenapa anak harus ikut bimbel begitu ya? Kenapa anak harus ikut bimbel yang online, mereka tidak langsung ketemu secara tatap muka dengan gurunya dan sebagainya. Tapi kenapa itu hasilnya jadi lebih baik daripada yang pembelajaran kita tatap muka di kelas, ketemu langsung dengan gurunya dan sebagainya. Kenapa anak masih harus ikut bimbel untuk menambah penguasaan materi? Apakah pembelajaran di sekolah itu belum efisien yang dilakukan oleh guru? Nah, ini jadi pertanyaan kita Bapak Ibu. Ya, ini jadi pertanyaan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tren yang saat ini ya, tren yang saat ini adalah teknologi yang terus berkembang. Sehingga apa yang kita ajarkan sekarang itu belum tentu dipakai di masa yang akan datang Bapak Ibu. Ya. Jadi kita lihat saja ya, kita lihat tren pekerjaan yang ada saat ini, ya, tren pekerjaan yang ada saat ini 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu belum ada Bapak Ibu. Ya, artinya ketika orang yang menjalankan bisnis sekarang ini, ketika mereka sekolah waktu itu mereka belum mendapatkan materinya. Nah, ini artinya dengan perkembangan teknologi itu, maka apa yang kita ajarkan sekarang itu belum tentu terpakai di masa yang akan datang. Jadi kalau menurut penelitian itu 65% anak-anak kita yang sekolah hari ini akan bekerja pada pekerjaan yang belum ada saat ini. Kemudian kemampuan untuk berkomunikasi ya itu nanti lebih ditingkatkan. Kemudian pergeseran dari cognitive skill, keterampilan kognitif menjadi keterampilan sosial melalui kolaborasi. Jadi cara yang terbaik untuk menyiapkan di masa depan adalah membangun kemampuan untuk belajar dan beradaptasi Bapak Ibu. Nah, ini adalah cara yang terbaik untuk menyiapkan siswa di masa yang akan datang ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Nah, ini Bapak Ibu dengan kehadiran teknologi
kita tentunya harus beradaptasi dengan teknologi yang ada, termasuk tugas-tugas kita sebagai pengawas sekolah. Kemudian di sekolah itu sudah ada berbagai jenis teknologi yang sudah diterapkan di masing-masing institusi ya sekolah, seperti ada e-learning, ada presensi menggunakan fingerprint yang harganya tidak murah ya, harganya tidak murah. Tapi bagaimana kontribusi dari penerapan solusi teknologi ini terhadap sekolah ya, terhadap kegiatan utama di sekolah. Manajemen sumber daya, kegiatan belajar mengajar. Apakah sudah efisien penerapan e-learning, kemudian presensi digital dan sebagainya. Nah, ini jadi pertanyaan kita yang perlu kita gali lebih dalam ya, terkait dengan apakah yang sudah dilakukan sekarang itu kira-kira sudah efektif, efisien atau belum. Nah, kita akan kaji Bapak Ibu. Pertimbangan lainnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengajarkan atau mengubah kebiasaan ya pelaku atau pelaksana proses kegiatan yang ada di sekolah terhadap solusi yang ditawarkan atau baru akan diimplementasikan ya. Ini kita ada keterbatasan ya, sebagian guru untuk mengadopsi solusi yang berbasis teknologi yang baru ya membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya. Dalam hal lain gagap teknologi ya, banyak guru juga yang masih gaptek ya, masih gaptek, sehingga itu membutuhkan kerja keras dari kita untuk bagaimana kita bisa mengadaptasikan ya teknologi itu di dalam dunia pendidikan. Kemudian apa yang harus dilakukan sekarang Bapak Ibu? Apa yang harus dilakukan? Nah, pertama, pendekatan yang dapat dilakukan adalah bagaimana kita bisa mengukur ya teknologi yang sudah diterapkan di lingkungan sekolah dan juga dampak kontribusinya kepada kegiatan di sekolah. Kita lihat apakah sudah ada dampak atau tidak. Yang berikutnya bagaimana kita bisa mengkombinasikan ya mengkombinasikan terkait dengan solusi ya yang terbukti memberikan kontribusi dengan solusi baru lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi proses yang ada. Yang terakhir, kita bisa menjabarkan dan mengidentifikasi pada proses kegiatan yang sudah berjalan di lingkup institusi itu di sekolah dengan tujuan untuk merancang peningkatan efisiensi secara bertahap terkait dengan solusi yang ditawarkan. Artinya apa? Kita evaluasi Bapak Ibu ya. Awalnya kita akan lakukan sebuah evaluasi apa yang telah kita lakukan sekarang, apakah sudah efektif dan efisien terkait dengan pencapaian tujuan dari sekolah. Nah, sebelum bicara lebih lanjut terkait dengan efektif dan efisiensi dan efektivitas, kita kaji dulu apa itu efisiensi, apa itu efektivitas. Ya, tadi Pak Agus dalam sambutannya menyampaikan bahwa digitalisasi itu dalam rangka efisiensi. Ya, efisiensi. Apa itu efisiensi? Jadi efisiensi itu menghasilkan yang terbaik dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Itu efisiensi. Hubungan antara hasil yang dihasilkan dan sumber daya yang digunakan. Jadi bagaimana kita menghasilkan yang terbaik dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin, itu namanya efisiensi. Tapi kalau efektivitas itu bagaimana mencapai atau melewati target yang diharapkan, ya, hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai, itu efektivitas. Jadi bagaimana kita mencapai atau melewati target yang diharapkan. Jadi hubungan antara hasil yang diharapkan, ya, antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai, itu efektivitas. Ya. Semakin hasil yang diharapkan itu sesuai dengan hasil yang dicapai, berarti semakin efektif apa yang kita lakukan. Semakin ada kesenjangan antara hasil yang dicapai dengan hasil yang ideal yang diharapkan, itu berarti semakin tidak efektif. Nah, bagaimana kita melakukan efisiensi begitu ya, efisiensi. Nah, jadi efisien dan cara mengurangi pengeluaran Bapak Ibu. Ya, identifikasi aktivitas yang perlu dan tidak, seperti aktivitas kunjungan, perjalanan dinas dan sebagainya. Kemudian terapkan teknologi yang terstandarisasi. Nah, Bapak Ibu, masa pandemi ini kita kan dibatasi ruang gerak kita. Ya, kita tidak bisa beraktivitas sebebas dulu, melakukan kunjungan-kunjungan sebebas dulu sebagai seorang pengawas ya, ketemu orang banyak sebebas dulu Bapak Ibu. Sekarang ada pembatasan aktivitas kita. Ya, pembatasan. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu ya teknologi yang hadir untuk tetap kita bisa melaksanakan tugas dengan segala keterbatasan. Artinya apa? Kita dituntut juga untuk efisien ya. Kita dituntut juga untuk peningkatan efisiensi ya dapat diukur dari ini. Yang pertama cost, biaya Bapak Ibu. Biaya setiap proses yang dieksekusi.
penggunaan sumber daya, kemudian sampah itu sisa dari apa yang kita lakukan ya. Kemudian kita bisa ukur juga dari waktu pengerjaan dalam satu siklus, waktu tunggu, kemudian waktu tambahan dan sebagainya. Ini bagaimana kita mengukur efisiensi. Apakah kinerja kita sebagai pengawas sudah efisien? Ya, atau kita banyak mengeluarkan biaya, kita banyak menghabiskan waktu untuk melakukan tugas kepengawasan. Nah, kita dengan ada digitalisasi ini kita nanti akan terbantu Bapak Ibu terkait dengan efisiensi. Ya, kemudian efisiensi waktu ya, efisiensi waktu. Ada siklus waktu. Ya, cycle time, yaitu perbedaan antara waktu pengerjaan dimulai dan waktu pengerjaan selesai. Nah, ya kita selama siklus waktu ini Bapak Ibu, berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan sampai selesai ya. Kita hitung dari mulai sampai selesai. Ya, apakah kita sudah efisien atau ada pemborosan waktu di sana? Apakah ada penyederhanaan yang bisa kita lakukan di situ, Bapak Ibu? Jadi misalnya kita melakukan tugas kepengawasan, Bapak Ibu, ya, yang selama ini kita lakukan, bagaimana terkait dengan waktu? Ya, apakah masih membutuhkan waktu yang lama, ataukah kita bisa melakukan sebuah penyederhanaan yang alurnya panjang, jadi alurnya lebih pendek, ya, lebih cepat, tapi hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini terkait dengan efisiensi waktu. Nah, bagaimana kita menghitung efisiensi waktu ini, Bapak Ibu, ya, siklus waktu. Nah, maka kita perlu petakan setiap aktivitas yang terlibat dalam suatu proses kegiatan, kemudian estimasi satu waktu setiap aktivitas yang ada, dan kalkulasikan, jumlahkan setiap aktivitas waktu yang ada. Nah, kita akan mendapatkan suatu siklus waktu, berapa waktu yang kita gunakan untuk kegiatan kepengawasan. Gitu. Kemudian kita juga perlu meredesain proses, ya, mendesain ulang terkait dengan prosesnya untuk mengenali kemungkinan meningkatkan desain suatu proses. Nah, kita lihat proses suatu yang ada, proses yang perlu disesuaikan. Nah, nanti kita juga bisa mempertimbangkan ini redesign heuristik ini adalah teori ya, bagaimana kita mendesain suatu pekerjaan kita dengan digitalisasi ini menjadi lebih efisien. Ya, kemudian kita mengimplementasikan proses yang disesuaikan dengan komponen ekosistem digital sekolah ya. Nah, nanti terkait dengan pendekatannya kita bisa menggunakan continuous process improvement ya, proses pengembangan yang berkelanjutan ya, atau nanti bisnis proses reengineering ya itu. Nah, ini teori bagaimana kita bisa melakukan efisiensi nanti Bapak Ibu ya, dan itu bisa kita lakukan ya, menghilangkan aktivitas yang tidak berdampak. Pertama, menggabungkan beberapa aktivitas menjadi satu, penyusunan ulang berdasarkan rasio biaya dan dampak, kurangi pertukaran pesan antara pelanggan dan bisnis ya, mengurangi waktu tunggu, communication optimization, dan automation dengan teknologi jejaring. Nah, ini yang akan kita lakukan Bapak Ibu dengan teknologi digital ini. Bagaimana kita nanti akan menghilangkan aktivitas itu yang tidak berdampak atau tidak penting ya, dengan menggabungkan beberapa aktivitas menjadi satu dengan menggunakan teknologi Bapak Ibu kita bisa lakukan. Kemudian bagaimana kita bisa menyusun ulang ya berdasarkan rasio biaya dan dampak, mengurangi atau kita lebih mengoptimalisasi komunikasi dan juga kita melakukan teknologi otomasi kepengawasan ya, pengawasan yang otomasi sehingga itu menjadi lebih cepat apa yang kita lakukan. Nah, implementasinya nanti ini yang akan kita lakukan Bapak Ibu di model kepengawasan, efisiensi sumber daya, efisiensi kegiatan kepengawasan ya Bapak Ibu, kita bisa menerapkan LMS. Nah, ya ada LMS, ada AMS ya, kita bisa video conference, automasi supervision. Nah, ini bagian yang nanti akan automation supervision. Jadi kita ini bagian yang nanti akan menjadi salah satu materi dalam BINTEK ya, BINTEK ekosistem digital sekolah. Bagaimana kita bisa melakukan supervisi secara otomasi Bapak Ibu. Kita akan memangkas beberapa langkah, kita akan mengefisiensi waktu kita, biaya kita dalam melakukan sebuah supervisi. Nah, itu.
Kemudian bagaimana kita melakukan efisiensi konten-konten kepengawasan ya, kita bisa memanfaatkan buku digital, kita bisa melakukan video kepengawasan. Nah, ini dan ini sebagai stimulus kita Bapak Ibu pengawas sekolah, peran kita di mana kita masuk ke dalam ekosistem digital yang ada di sekolah. Ketika sekolah sudah melakukan digitalisasi pembelajaran di sana, tentunya pengawas juga harus mengikuti ya, mengikuti dengan pola yang ada. Sehingga nanti akan nyambung antara sekolah, pengawas sekolah semua sudah masuk ke dalam ekosistem yang sama, yaitu digitalisasi sekolah. Dan itu yang akan didorong kan, itu yang akan didorong ke depan, ya, didorong ke depan bagaimana sekolah-sekolah itu akan bisa melakukan kegiatan yang lebih efektif dan efisien dengan digitalisasi ekosistem digitalisasi di sekolah ini. Ya, ini nanti yang akan kita implementasikan Bapak Ibu. Ya, jadi contoh ya model kepengawasan bagaimana kita bisa berorientasi pada peningkatan kompetensi atau pembacaan masalah. Ya, jadi kegiatan pengawasan secara tatap muka menjadi tempat diskusi untuk menggali materi lebih dalam, sehingga kepala sekolah atau guru bisa lebih meningkat kompetensinya atau bisa memecahkan permasalahan terkait pengelolaan sekolah atau pengelolaan pembelajaran. Jadi saya berpikir ke depan kita sebagai pengawas sekolah itu bisa mempunyai sebuah web di situ ya, atau sebuah LMS atau massive open course gitu ya, yang bisa di mana di situ guru-guru atau kepala sekolah ya bisa melakukan kursus-kursus atau pelatihan sesuai dengan kebutuhannya melalui LMS yang kita buat. Jadi materi-materi terkait dengan peningkatan kompetensi di situ sudah kita masukkan ya, peningkatan kompetensi guru itu baik secara nanti kompetensi yang katanya dengan pedagogiknya, terkait dengan profesionalnya, terkait dengan kepribadiannya ya, dan yang lain Bapak Ibu nanti kita masuk ke situ. Kemudian kepala sekolah bagaimana terkait dengan manajerialnya, terkait dengan kewirausahaannya, terkait dengan supervisinya, semua materi sudah masuk dalam LMS itu. Kepala sekolah atau guru tinggal pilih di situ. Jadi sistemnya seperti kita kalau makan prasmanan itu ya, semua sudah ada di situ materinya, mereka tinggal pilih, mereka belajar mandiri apa yang mereka butuhkan, ya kompetensi apa yang mereka butuhkan di sana sudah ada. Nah itu sangat bagus ketika pengawas kita sudah punya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa membuat sebuah model kepengawasan secara digital yang orientasinya pada peningkatan kompetensi atau pemecahan masalah. Jadi kita menyediakan banyak-banyak materi ya terkait dengan pelatihan bagi peningkatan kompetensi di sebuah menu digital begitu atau web begitu, kemudian guru-guru kepala sekolah tinggal ambil materinya di sana dan bisa belajar dengan mandiri. Ketika butuh diskusi, kita menyediakan suatu ruang khusus untuk diskusi dan komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, ini mimpi saya ke depan yang akan kita kita wujudkan Bapak Ibu. Bagaimana ketika setiap pengawas sekolah punya model yang seperti itu, akan sangat luar biasa. Ya akan sangat luar. Tentunya untuk mengarah ke sana Bapak Ibu kita butuh kompetensi dulu ya. Kita butuh pelatihan dan sebagainya. Bagaimana pengawas dulu harus menjadi objek dari pelatihan yang ada. Ya, gitu. Dan ini tidak instan. Siapa yang membangun? Yang membangun itu ya pengawasnya sendiri Bapak Ibu. Bukan berarti hanya kita sediakan kemudian tinggal ambil, tidak, karena permasalahan di masing-masing daerah, masing-masing sekolah kepengawasan itu kan berbeda-beda. Tentunya yang tahu materinya seperti apa itu adalah pengawas sekolahnya. Maka pengawas sekolah juga harus menjadi objek dari pembangunan ini, ya, objek dari pelatihan ini, gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan sumber daya sekolah, ya, bagaimana kita punya sistem informasi yang terintegrasi, ya, sehingga informasi secara tradisional mulai pelan-pelan kita tinggalkan ya, di mana kita dengan efisiensi sumber daya itu kita tingkat pencapaian tujuan pengelolaan dan penguatan sumber daya yang ada ya, baik tenaga pendidik, sarpras dan sebagainya ya, untuk mencapai tujuan sekolah itu mendukung semua kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, bagaimana sistem informasi yang terintegrasi ini kita bisa bangun Bapak Ibu? Ya, kita pengawas ini kita mulai bermimpi Bapak Ibu ya, mulai ingin mengembangkan bagaimana kita merubah terkait dengan tupoksi kepengawasan kita laksanakan ya, pelaksanaan tupoksi pengawasan dengan metode-metode yang baru. Ya, metode-metode yang digital. Hal yang tidak mungkin
mungkin selama ini kita, wah ini tidak mungkin dilakukan oleh pengawas, itu pasti akan mungkin Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak mungkin di era informasi, keterbukaan informasi seperti ini. Kita bisa belajar dari mana saja Bapak Ibu. Ya, kita bisa belajar dari mana saja. Yang penting adalah kemauan. Selagi kita masih ingin punya kemauan, punya semangat untuk belajar, semangat untuk maju, pasti kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan. Tetapi kalau kita sudah tidak punya kemauan, tidak punya semangat, tidak udah pesimis duluan dengan kemampuan yang ada, ya kita tidak akan pernah maju. Kita tidak akan pernah maju karena kita selalu terbelenggu oleh kekurangan yang ada itu. Nah, intinya mari bangun kemauan untuk terus belajar dan kita optimis pasti kita bisa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan efisiensi untuk kegiatan kepengawasan. Ya, pengawasan digital dengan pengawasan tradisional kita bandingkan. Di APSI sudah mulai ya beberapa kali bintek kan pengawasan digital sampai bintek kesekian kali pengawasan digital, bagaimana kita dengan pengawasan digital itu hasil proses pengawasan jadi lebih cepat dibandingkan dengan pengawasan tradisional. Nah, karena dengan bantuan teknologi kita lebih cepat Bapak Ibu. Nah, kemudian kita sudah mulai ini sudah terbiasa kalau video conference ya, video conference itu biasa kita lakukan ya, dan itu ternyata juga secara waktu lebih efisien, lebih efektif bagaimana kita dengan menggunakan video conference selama ini kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Kemudian bagaimana dengan konten kepengawasan ya, konten pengawasan ya, kita bisa buat buku digital dengan modal teknologi saat ini kita sangat terbuka sekali untuk bisa membuat konten-konten pengawasan secara digital. Bagaimana kita bisa membuat buku digital ya yang bisa digunakan untuk materi-materi dalam kepengawasan ke sekolah. Kita juga bisa membuat video tutorial dan sebagainya. Nah, ini keterbukaan informasi ini sangat membantu kita untuk bagaimana kita bisa menerapkan metode-metode kepengawasan yang baru ya, metode-metode kepengawasan yang baru, dan ini yang dibutuhkan pengawas saat ini Bapak Ibu. Kita harus tunjukkan kinerja itu. Dan kita sebagai pengawas tentunya ya harus bisa beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Ketika sekolah dituntut menjadi sekolah digital, tentunya pengawasnya pun harus pengawas digital Bapak Ibu. Tidak bisa sekolah tuntut jadi digital, kita masih menjadi pengawas tradisional. Ya, menjadi pengawas yang tradisional, serba tradisional dan sebagainya. Maka tidak akan match ya antara apa yang dilakukan sekolah dengan apa yang dilakukan pengawas. Maka ini adalah tuntutan terhadap kita ya, kinerja kita. Kita perlu menunjukkan bahwa kita pasti bisa Bapak Ibu di pengawas. Nah, ini salah satu contoh ya otomasi supervisi Bapak Ibu yang sudah kita lakukan di sini. Ya, salah satunya ini Bapak Ibu, salah satunya ya ini terkait dengan tugas pengawas ya Bapak Ibu. Kita kan terbiasa ketika melakukan kepengawasan supervisi kan senjata kita tuh instrumen ya, senjata kita instrumen. Nah, dengan instrumen itu kita nanti ke sekolah kemudian melakukan proses supervisi begitu ya. Ini contohnya ya instrumen verifikasi yang biasa kita lakukan ya secara tradisional dulu Bapak Ibu, kita datang ke sekolah membawa instrumen, kemudian dicetak ketemu dengan gurunya, kemudian kita nanti mengisi instrumen secara manual ya Bapak Ibu, diisi manual ya, di centang-centang dan sebagainya ya. Nah, kita membayangkan jika Bapak Ibu di era seperti ini ya kita dibatasi, misalnya kita dibatasi gerak kita tidak bisa secara bebas dulu datang ke sekolah ketemu orang banyak untuk melakukan verifikasi yang seperti ini, yang mudah seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi ya, bagaimana kita bisa melakukan otomasi supervisi. Ya, salah satunya kita menggunakan teknologi yang ada di sini ya, yang pernah kita sampaikan kepada Bapak Ibu pengawas dan pelapor yang sebelumnya. Kita mengenalkan ya di sini ada teknologi yang namanya teknologi terkait dengan, kalau di kita ada automate gitu Bapak Ibu, ada teknologi automate ya, automate di mana dengan automate ini kita ada alur
yang mempersingkat apa yang kita lakukan, Bapak Ibu, dengan memanfaatkan juga cloud ya, cloud. Jadi kita menggunakan cloud ya, Drive ini nanti untuk mengumpulkan bahan-bahan atau mungkin perangkat-perangkat. Kemudian instrumennya kita bisa menggunakan form ya, jadi menggunakan form dalam hal pengisian instrumen. Jadi kita tidak lagi secara manual mencentangnya di sini, tapi kita menggunakan form untuk diisi. Nah, ini contoh form ya, contoh formnya diisi Bapak Ibu yang kita akan supervisi ya, kita siapkan formnya. Jadi antara instrumen ini kita pindahkan ke dalam form seperti ini. Nanti pertanyaan juga muncul di sini Bapak Ibu sama ya, terkait dengan misalnya untuk modul ajar itu ada informasi umum, ada komponen inti, nanti ada lampiran. Dan saya mute ya, bocor. Nah, di situ kita tinggal pindah, Bapak Ibu. Jadi alur kerjanya ya, kalau kita bicara otomasi, salah satunya ini nanti yang akan kita pelajari Bapak Ibu di Bintek itu, kita akan ajari ke Bapak Ibu bagaimana kita bisa membuatkan instrumen yang terotomasi seperti ini. Jadi dengan hanya ngisi form seperti ini yang sudah kita siapkan Bapak Ibu diisi ya, nilainya berapa 0, 1, 2 dan seterusnya. Nanti diisi sampai selesai ya, selesai kemudian nanti sudah ada kita kasih komentar dan sebagainya. Kemudian di submit begitu, dikirim, maka nanti akan sudah ada hasilnya. Dan hasilnya terkirim di email masing-masing ya, di email kita atau di email nanti kita ingin email guru misalnya atau emailnya kepala sekolah. Nah, ini hasil dari pengisian tadi, form tadi. Jadi dari form yang kita isikan ini nanti hasilnya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh ya, contoh yang kemarin sudah kita terapkan. Ya, kemarin kita ini dicoba oleh rekan pengawas di Wamena Bapak Ibu. Ya, dicoba oleh rekan pengawas di Wamena, ingin melihat apakah ini bisa jalan, ternyata hasilnya seperti ini. Jadi dari pengisian form tadi ya, otomatis nanti akan muncul instrumen seperti ini ya, yang sudah diisi. Jadi ini sudah ada centang-centangannya, tidak lagi manual Bapak Ibu, sudah ada catatannya dan sebagainya, kita isikan dari form tadi. Nah, ini sudah ada nilainya Bapak Ibu. Oh ya, ternyata hasilnya cukup. Nah, nilainya 72 cukup. Nah, ini kemudian kita ada. Nah, ini nama verifikatornya pengawas. Nah, ketika kita bisa membuat seperti ini terkait dengan tugas-tugas kepengawasan, nanti kan banyak ya. Ada instrumen, ada yang lain Bapak Ibu, bagaimana kita juga, kalau kita sudah bisa membuat seperti ini, tentunya kita bisa mengembangkan ke yang lain. Kita bisa mengembangkan bagaimana kita bisa membuat modul ajar. Nah, sekarang ini kan instrumennya. Sekarang bagaimana membuat modul ajar yang berbasis form dengan menggunakan HP. Ya, nanti bisa Bapak Ibu. Jadi nanti terkait dengan instrumen yang isian yang di modul ajar itu apa ya, nanti misalnya terkait dengan identitas, komponen kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, kita buatkan pertanyaannya, nanti diisi di situ. Nah, setelah guru nanti mengisi submit di sini, nanti otomatis modul ajarnya sudah jadi. Mereka tinggal cetak misalnya. Nah, itu juga bisa kita lakukan dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama. Nah, ini nanti bagian yang akan kita ajarkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ikuti Bintek yang ini ya, ekosistem digitalisasi sekolah. Nah, ini automasi supervision ini sekarang jadi hal yang sangat penting ya, karena kita dengan keterbatasan, mungkin dengan jarak, waktu dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini dengan membuat sendiri, maka Bapak Ibu akan bisa mengembangkan untuk yang lain. Ya, bisa mengembangkan untuk yang lain. Dan ini sangat mempersingkat tugas kita sebagai pengawas sekolah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya ilmunya bisa membuat seperti ini. Ya, bisa membuat seperti ini itu. Ya, jadi nanti kita tambahkan manfaatkan dengan cloud. Jadi cloud itu nanti untuk menyimpan perangkat-perangkat guru, bagaimana guru itu mengirimkan perangkatnya ke kita lewat cloud Bapak Ibu. Jadi kita makan cloud ya. Kemudian dari cloud itu kita bisa buka filenya. Nah, dari file yang di situ kita bisa langsung nilai menggunakan form ini. Jadi kita tidak lagi harus ke sekolah setiap saat, gurunya suruh ngeprint dan sebagainya, kita habis waktu banyak ya untuk ke sana. Nah, ke sekolah nanti kalau kita dalam rangka pembinaan. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi ini ya, setelah Bapak Ibu mengisi instrumennya diisi, muncul nilai. Nah, Bapak Ibu nanti akan muncul rekomendasi ya, akan muncul saran perbaikan, akan muncul rekomendasi. Nah, dari rekomendasi itu ada tindak lanjut, nanti akan ada tindak. Nah, tindak lanjut itu Bapak Ibu nanti yang bisa ke sekolah atau juga bisa melakukan secara daring. Apa yang harus dilakukan oleh guru melihat kondisi perangkatnya yang seperti ini, atau nanti apa yang dilakukan oleh guru ketika nanti penilaiannya masih kurang dan sebagainya.
Jadi kita ke sekolah binaan itu memang benar-benar dalam rangka berorientasi untuk memecahkan permasalahan guru, ya, meningkatkan kompetensi guru. Jadi hal-hal yang seperti ini itu bisa kita lakukan ya secara online. Jadi kita efisien waktu. Jadi hal-hal yang seperti ini, penilaian seperti ini ya kita bisa lakukan secara daring. Jadi ada rangkaian yang bisa kita pangkas ya, bisa pangkas. Jadi waktu kita benar-benar efektif, efisien untuk bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Tidak banyak terbuang di jalan, tidak banyak terbuang waktunya karena kita harus koreksi secara manual dan melakukan supervisi secara manual dan sebagainya ini. Nah, Bapak Ibu yang ingin mencoba nanti silahkan. Ini linknya ya. Ini adalah formnya. Nanti Bapak Ibu bisa isi formnya yang ada di situ ya. Bisa isi formnya yang ada di situ. Saya kirimkan lewat chat Bapak Ibu. Ya, saya kirimkan lewat chat. Formnya Bapak Ibu isi dan nanti di validator di sini Bapak Ibu kan ada pengisian ini ya. Ini yang harus diisi Bapak Ibu ya. Nanti diisi sembarang saja. Ya nama sekolah, nama guru, mata pelajaran, kelas. Nah, ini karena ini uji coba silahkan nanti. Dan ini SMK Bapak Ibu ya. Karena saya pengawas di SMK, saya buatkan yang SMK, nanti kita buatkan yang umum contoh yang SMK. Nanti ini diisi sembarang dulu enggak apa-apa Bapak Ibu silahkan. Kemudian dicoba diisi nilainya 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian nanti kalau ada catatan ya silakan diisi catatannya. Nah, intinya nanti di sini Bapak Ibu. Yang penting ketika menuliskan di sini ya nama verifikator berarti kita sebagai pengawas, nanti link-nya, email verifikator dan email kita Bapak Ibu supaya link ini nanti hasilnya terkirim juga ke email kita. Kemudian ada kode. Nah, ini kode saya gabungkan antara MPSN dan kode guru karena MPSN itu kan setiap sekolah berbeda ya. Ini supaya nanti ada hasilnya berbeda, tidak ada yang sama. Jadi MPSN-nya apa? Nanti bisa diawal dulu Bapak Ibu MPSN-nya kira-kira apa? Kode gurunya bisa diisi inisial gurunya misalnya. Ya inisial gurunya apa kemudian disubmit. Nah, Bapak Ibu bisa dicoba ini silahkan nanti diisi kemudian disubmit kemudian dilihat hasilnya di email Bapak Ibu. Kalau tidak ada di kotak masuk silahkan dicek di spam. Ya, dicek di spam. Mungkin karena ini dari akun 365 tidak terbaca di email di kotak masuk, silahkan nanti dilihat di spam. Tapi ini bukan virus Bapak Ibu ya, walaupun ada di spam. Nah, ini salah satu contoh automasi supervisi yang kita akan bisa ajarkan Bapak Ibu besok ketika Bintek atau nanti ya, mulai tanggal 8 ya, 8 9 10. Nah, nanti ketika Bintek di ekosistem digitalisasi di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bisa melakukan penghematan tugas terkait dengan pengawas sekolah ya salah satunya dengan seperti ini gitu. Mudah-mudahan ya. Oke, itu sementara Bapak Ibu nanti kita lanjut dengan diskusi atau ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan Bapak Ibu kita lanjut gitu Bu Tri Endang. Iya, terima kasih Pak Pangarso Yuliat Moko, luar biasa nih Pak Pangarso sudah mengimplementasikan ya digitalisasi yang efisien dan efektif di sekolah binaan sebagai pengawas sekolah. Jadi pengawasnya juga beradaptasi ya Pak ya, bertransformasi ya dengan digitalisasi itu gitu. Baik Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan karena nanti malam bertemu dengan Pak Pangarso dalam Bintek APSI ya. Nah, ada yang bertanya tadi Pak Leger sudah menurunkan tangannya. Atau ada yang lain, silakan Bapak Ibu. Jika masih ada yang belum dipahami, ada yang penasaran. Kalau penasaran sih saya sarankan ikut nanti malam ya Pak Pangarso. Iya. Kita belajar bersama. Ya, biar lebih jelas dan lebih mantap begitu ya, dan bisa langsung diimplementasikan di sekolah binaan. Nah, jadi tidak perlu bawa kertas ya, tidak perlu mengeluarkan tenaga dan waktu yang dibuang ini ya sia-sia. Jadi dengan satu kali klik begitu ya, dengan otomasi tadi sudah bisa melakukan tugas atau tupoksi pengawas semuanya. Silakan Bapak Ibu, ini ada dari SMK Medikakom Bandung. Wah, ini berarti SMK yang juga berdigitalisasi ya di sekolah binaan. Siapa ini kira-kira? Bu Jumiatun ini. Bu Jamiatun. Silakan Bu Jamiatun. Terima kasih Bu Endang. Kebetulan saya tadi kan nyari-nyari linknya nggak ketemu baru ini, jadi belum tahu banyak lah. Ini kalau mau mengikuti Bintek kan paling enggak kan sudah ini Bu ya, harus sudah daftar duluan gitu kan.
Karena Masih bisa Bu, silakan nanti Bu komunikasi Artati ya. dengan Bu Artati ya, berhubungan dengan Bu Artati, gitu. menghubungi beliau, biasanya seperti itu Bu Jamiatun, silahkan. Ya, cuman kalau hari ini mulai BIMTEK, apakah bisa hari ini baru daftar? Boleh Ibu, boleh, disilahkan Bu, Gitu. disilahkan untuk mendaftar. Langsung menghubungi Bu Artati ya Bu. Oke, nanti. Ini Ya. baru dapat linknya Bu. Biasanya saya itu dapat link terus nih kok. Untuk hari Rabu itu jarang ada linknya, jadi baru buka. Ketemu Pak Pangarso loh. Ini baru. Ya, silakan Bu, langsung ya, langsung ke Bu Artati ya Bu. Ya. Jadi belum Ya. ini baru pas kena ujungnya aja Bu. Pak. Ya, ya. Daripada ujungnya saja, lebih baik nanti malam Bu. Langsung ditembak Pak Pangarso. Dengan ilmu otomasinya yang luar biasa. Gitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Oke, baik Bapak Ibu yang lain, jika ingin masih ada yang kurang komplit, tapi memang tidak lengkap ya Pak Pangarso kalau tidak langsung berpraktik ya bersama begitu. Jadi kalau waktu yang singkat ini memang masih banyak yang mengganjal, akan lebih baik ikut langsung di BIMTEK nanti malam. Jadi lebih puas. BIMTEK-nya. Kenapa Bu? Nama BIMTEK-nya apa? Nama BIMTEK-nya saya akan share screen ya, sebentar. Saya akan share screen dulu. Terlihat ya Bu? Oh gitu, BIMTEK. Ekosistem digitalisasi sekolah, Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, silahkan bergabung bersama BIMTEK APSI nanti malam ya, dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021, pukul 19.00 sampai dengan selesai. Nah, apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan dari BIMTEK ini adalah yang pertama, optimalisasi cloud storage digitalisasi sekolah, kemudian yang kedua, optimalisasi pembelajaran pengelolaan sekolah dan pengawasan, yang ketiga, mobile learning system. Nah, silahkan nanti Bu, Bapak Ibu yang belum join, bisa langsung bergabung dengan menghubungi kontak person Ibu Artati Ismailia di 0812-8950-0142. Mungkin ini bisa di-screenshot ya Bapak Ibu yang saya tampilkan ini. Begitu Bu Jamiatun dan Bapak Ibu yang lainnya, silakan masih diberi kesempatan untuk mendaftar. Ditunggu nanti malam ya untuk bergabung bersama kami. Itu Bapak Ibu, saya stop share ya. Ya, ada lagi Pak Leger mungkin kopinya masih ada di atas itu. Terima kopinya, kasih Bu. Iya, silakan Pak Leger. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Ketua. Ya Pak Narso, yang perlu saya tanyakan, apakah materi yang disampaikan oleh Bapak tadi bisa disampaikan untuk sekolah dasar Bu? Terima kasih. Cuma itu Bu. Ya, baik. Silakan Pak Pangarso, apakah bisa? Ya jelas bisa lah Pak. Bapak supervisi enggak Pak? Di sekolah melakukan supervisi enggak Pak? Apa melakukan pemantauan di sekolah ada instrumennya enggak Pak? Ada Pak. Ada kan? Selama ini yang Bapak lakukan apa? Ketika misalnya melakukan supervisi terkait dengan perangkat mengajar guru, misalnya ngecek itu, melakukan validasi. Pakai instrumen, dicetak, datang ke sekolah, dicentang-centang begitu, ketemu dengan semua guru gitu Pak? Ya benar. Nah, sekarang dengan sistem digitalisasi tidak perlu seperti itu Pak. Jadi guru nanti tinggal kita maafkan cloud, mereka tinggal kirimkan lewat rumah yang kita sudah sediakan, kirimkan ke cloud Bapak. Nanti di sana kita tinggal lihat perangkatnya guru, kemudian kita menilainya cukup dengan menggunakan HP, kita buka link formnya, kita isi di situ, otomatis nanti sudah ada instrumennya yang sudah terisi, dan kita tinggal cetak. Tidak lagi kita harus, jadi SD, TK semua bisa, karena kita kan itu pekerjaan kita, kan gitu ya. Misi instrumen kan pengawas ya Pak, ya, tupoksi pengawas kan. Jadi semua jenjang bisa, itu yang kita lakukan. Iya. Ya, gitu. Iya, apalagi bisa memanfaatkan Android ya Pak Pangarso. Iya, memanfaatkan Android di mana saja kita bisa. Betul. Jadi nggak perlu gotong-gotong laptop tuh Pak atau komputernya. Iya. Pakai Android dibawa kemana-mana. Nanti kata Mbak Surip tak gendong kemana-mana gitu Pak. Gitu ya Pak Leger. Ya, ditunggu nanti malam Pak Leger. Pak Leger ini paling aktif, paling rajin untuk mengikuti BIMTEK kita ini.
Jadi satu lagi Pak, otomasi nanti oleh-oleh dari Pak Pangarso. Baik, Bapak Ibu ada yang lain mungkin yang ingin masih penasaran? Cenur sudah bergabung lagi, Cenur. Mas Wildan bagaimana Pak? Mas Adin sudah hadir ya, Mas Adin? Sudah Halo, masuk. Sudah Mas Adin? Sudah Halo Mas masuk. Adin. Saya mau Mas Adin ditunggu-tunggu nih sama yang ini yang bunda-bunda cantik ini. Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Pangarso. Terima kasih sekali. Boleh Ya. closing statement-nya Masih- dulu Pak Pangarso? Masih ada Pak Supriyanto ini. Oh iya, Raise mana hand. Pak Mungkin satu lagi. Supriyanto? Wow, karena lagi. hitam-hitam ini Pak Supri, apa kabar? Alhamdulillah, mohon izin Bu. Enggak Silahkan. saya buka. Iya, silakan hanya. Pak. Ini untuk kegiatan BIMTEK Bu. Dulu pernah lewat APSI atau Pak Pangarso ya, yang Ya. Power Automate yang kedua itu Pak. Jadi memang sudah lama Pak kita pengen memperdalam lagi, karena dulu kan ada kegiatan Power Automate ya Pak ya. Iya, iya. Yang angkatan kedua itu, apakah materinya hampir mirip Pak ini nanti yang menjadi? Ya, nanti hampir sama, ada sedikit pengembangan Pak nanti kita di sana. Nah, kita kembangkan nanti beberapa materi dengan yang terkini Pak, instrumennya yang kekinian dah. Kalau iya. ya kan Betul. kita sudah ada paradigma baru ya, kekinian, kita perangkat-perangkat sudah berbeda mengarah sekarang. Kalau dulu kita kenal RPP, sekarang kita kenal modul ajar, kan beda ya. Oh, enggak, Ya, Pak. dulu kita kenal silabus, sekarang ada ATP dan sebagainya. Nah, itu kan kita arahkan ke kekiniannya gitu. Terus kita Iya. kembangkan ke arah kekiniannya, Pak Supriyanto. Oh, iya. Betul. Terima kasih Pak. Kebetulan ada Kurikulum paradigma teman. baru Pak Priyanto. Ya. Oh, nggih Putri Dang. Iya, Mudah-mudahan jadi nanti bisa join. betul. Ada teman juga Bu Aja Siwita mungkin juga tertarik, dan teman-teman dari Ngawi itu juga mungkin Oke, mau gabung Pak silahkan Pak Suratna, bergabung. Mbak Titi juga mau Ditunggu. bergabung. Ditunggu kehadirannya Pak Pri dan kawan-kawan ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi di APSI ini selalu mengoprak-ngoprek ya Pak Pangarso ya. Ya. Jadi selalu bersinergi dengan apa saja kebijakan-kebijakan pemerintah ya terkait dengan kurikulum ya, prototipe tadi, paradigma baru. Jadi nanti langsung ngeling begitu dengan tupoksi pengawas. Begitu ya Bapak Ibu. Ada lagi mungkin? Sudah Pak Pri, sudah ya? Oh, rasanya cukup ini Pak Pangarso. Silakan Pak Pangarso closing statement-nya dulu. Nanti kita beralih ke Pak Adin. Oke. Bapak Ibu, kita berada di era digitalisasi ya, yang menuntut kita untuk terus berbenah ya. Kita sebagai pengawas sekolah tentunya harus memberikan contoh yang terbaik untuk para guru-guru kita. Mungkin ketika ada guru-guru yang belum bisa melakukan pembelajaran dengan baik ya, itu ada kepala sekolah yang belum bisa mengelola pembelajaran dan mengelola katanya dengan sekolah dengan baik. Tapi mungkin juga ketika ada kepala sekolah yang belum bisa mengelola sekolahnya dengan baik, itu ada pengawas yang belum bisa melakukan pembinaan dengan baik juga. Maka tentunya kita sebagai seorang pengawas sekolah untuk terus berkembang, meningkatkan kompetensinya, bagaimana kita terus belajar. Orang yang buta huruf di abad 21 bukan orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi orang yang tidak mau belajar kembali. Itu Bu Tri Endang. Iya, terima kasih Pak Pangarso, luar biasa. Jadi kita jangan sampai buta huruf ya Pak ya, karena kita harus melek digitalisasi. Baik, terima kasih Pak Pangarso. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Pangarso yang sudah selalu setia dengan APSI begitu. Baik, selanjutnya ada Mas Adin Novarisa. Ini kalau Cak Nur menjulukinya, aduh ada julukan ini buat Mas Adin. Asep ya, Asep Kasep gitu ya. Mas Adin yang luar biasa juga selalu setia dengan APSI, ya selalu memberikan informasi, kemudian pengetahuan baru yang kekinian untuk Bapak Ibu pengawas, walaupun beliau sangat muda, tapi ilmunya luar biasa. Silakan Mas Adin, apa yang terbaru untuk Bapak Ibu pengawas bisa terima hari ini? Oke, baik, saya tangkap mic-nya. Terima kasih Bu Tri Endang, Pak Pangarso, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada Pak Caswito, SMKN 1 Balongan itu mana Pak? Indramayu ya Pak?
Kilang Balongan. Iya, Indramayu berarti ya. Kilang Balongan, Pak. Betul. Indramayu. Betul. Saya Balongan, selalu, riset Balongan. selalu melewati Balongan, Pak. Suka ada apinya itu ya di tengah-tengah sawah itu. Iya. Oke, baik. Nah, jadi Bu Tenang nih, kita bahas apa nih Bu dalam sesi ini Bu? Ya, digitalisasi ini Mas Adin yang mungkin sudah sering digunakan Mas Adin ya di sekolah. Oke, sekolah ya. Baik. Baik Bapak Ibu, saya punya satu slide saja. Nanti kita diskusi tentang bagaimana memaksimalkan ya, mengintegrasikan sebuah ekosistem yang dipunyai oleh Google. Nah, kalau tadi itu kan Pak Pangarso dari perspektif perspektif Windows ya Pak, Microsoft ya. Ya. Nah, saya coba akan siapkan satu slide. Betul, Mas Adin. Jadi kita di dunia merdeka belajar saat ini, jadi aplikasi apapun harus kita pelajari ya, bisa kita manfaatkan untuk berbagai hal. Betul. Nah, ini sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Mas Adin. Oh, ya. Oke, sebelum saya maju ke dalam kontennya, Bapak Ibu, di dunia ini setidaknya ya, yang disebut platform itu ada 3. The best, the biggest platform in the world itu 3. Pertama, pasti Microsoft ya, yang sudah lebih awal. Kedua, Google. Ketiga, Apple. Nah, kenapa saya sebut platform? Sebab dia mempunyai aplikasi yang punya ekosistem yang sempurna, yang lengkap, gitu ya. Yang dari A ke Z ada, dari hulu ke hilirnya ada. Apa sih yang nggak dipunya oleh Microsoft, gitu ya? Semua kebutuhannya ada, buat kelasnya ada, buat Office-nya apalagi sudah dari awal ya, untuk kebutuhan otomasi sudah ada, semua sudah disediakan. Itu namanya platform. Google juga sama ya. Yang berbasis cloud dari awal memang juga sama, menyediakan dari semua hulu ke hilir. Untuk Office ada Google Slide, Google Docs, untuk memanage kegiatan ada kalender, untuk survei ulangan ada Google Form dan sebagainya. Itu banyak sekali. Dan yang ketiga adalah Apple. Nah, Apple tuh paling akhir mengikuti ekosistem platform digital untuk pendidikan. Sehingga diterbitkanlah sebuah program iPad for Education, dia membuat sebuah kurikulum yang dapat diakses secara gratis Bapak Ibu di website online-nya. Microsoft, Google, Apple itu semua menyediakan kurikulum digital yang bisa Bapak Ibu adopsi, lakukan. Nah, masalahnya adalah sudah sampai mana tahap literasi kita? Apakah sudah membaca semuanya atau baru mendengar? Kalau sudah membaca semuanya, lalu Bapak Ibu memilih yang mana? Nah, ini sesuai based on needs. Nah, di sini saya akan cerita bagaimana saya sebagai perspektif sekolah dan pendidik, tadi Pak Pangarso sebagai perspektif pengawas sekolah yang memang sangat membutuhkan dalam kepengawasannya. Nah, dalam ekosistem sekolah, Bapak Ibu sebetulnya sudah nggak butuh apapun lagi jika sudah bisa memaksimalkan ekosistemnya. Tinggal tadi pilihannya Bapak Ibu. Fokusnya kemana? Mau fokusnya ke platformnya Apple, Google, atau Microsoft. Nah, saya sudah mendalami ketiga-tiganya dan memutuskan sekolah kami menggunakan Google. Alasannya apa? Karena hasil asesmen diskusi dengan orang tua ya dan siswa di sekolah, melihat profil mereka dan sebagainya. Sehingga sekolah kami menggunakan Google ekosistem dari hulu sampai hilir. Jadi kami nggak pakai aplikasi apapun lagi, gitu ya, karena sudah lebih dari cukup. Asal Bapak Ibu bisa menggunakan, memanfaatkannya dengan baik. Nah, aplikasi apa yang saya gunakan? Nah, ini yang saya sebut mobile learning system. Yang pertama, Bu Endang tahu nggak nih, ini logo apa Bu? Yang paling awal. Kalender. Oke, ini apa Bu? Nggak kelihatan, sebentar. Atau yang lain boleh menjawab, ini aplikasi apa? Google Classroom. Iya, Google Classroom nggak kelihatan. Zoom. Itu Zoom. Bukan, Google. Meet. Google Meet. Oh, ini? Google Formulir. Google Form. Google Form, Google Doc. Google Doc. Kalau ini? Spreadsheet ya? Google Site.
Google Oh Site. iya, Google Slide. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah bisa menggunakan sebagai sebuah sistem pemilih sekolah sudah bagus banget. Contohnya gimana? Contohnya begini. Untuk membuat jadwal pelajaran dan sebagainya, kita bisa buatkan schedule setahun langsung menggunakan Google Calendar. Kalau biasa kan Bu Endang ya, kita bidang kurikulum bikin jadwal kegiatan setahun ya Bu ya. Bulan Iya, ini betul. peringatan nasional, bulan ini itu, dan sebagainya. Sekarang bisa kita buat versi digitalnya dengan Google Calendar. Tinggal dibuat oleh satu tim, di-share ke semua anak, orang tua, dan guru, maka semua akan masuk di handphone masing-masing. Nanti di situ akan langsung diaktifkan notifikasi, misalkan akan bunyi 1 jam sebelum acara. Nah, jadi kita nggak bisa lagi bilang lupa atau terlewat, sebab sudah diingetin oleh handphone yang ada di dekat kita. Jadi untuk penjadwalan kelas, janji, semua sudah bisa kita atur menggunakan asisten, namanya Google Calendar. Itu contohnya. Yang kedua adalah tentang Google Classroom, di mana ini adalah salah satu platform seperti Learning Mobile System atau LMS gitu ya, yang di mana Bapak Ibu bisa menggunakan secara gratis tanpa menggunakan apps yang lain. Tapi balik lagi sesuai kebutuhan, based on needs atau analysis need-nya seperti apa. Nah, kalau bagi sekolah kami itu sudah sangat cukup sekali menggunakan Google Classroom tanpa menggunakan LMS yang lain, atau kita berlangganan ke vendor tertentu gitu ya, yang menyediakan konten media aja gitu. Saya sering diskusi dengan Bu Endang. Misalkan sebuah sekolah berlangganan ya, sebuah vendor yang isinya sama, ada video ajarnya, ada soalnya, ada apanya, itu bagus, tapi tidak menumbuhkan kreativitas si gurunya gitu ya Bu ya. Betul. Sebab dia menggunakan yang tinggal pakai. Iya, sudah ada isinya ya. Ready to use, sehingga dia pasif menjadi pengguna. Betul. Padahal menurut Apple, every teacher is a content creator. Atau everyone is a content creator. Everyone can create. Siapapun bisa buat. Nah, oleh karena itu kami sudah melakukan, dulu sempat berlangganan ke tertentu gitu ya, untuk yang menyediakan banyak konten. Tapi membuat guru kami jadi ya udah sudah di situ semua sudah ada, tinggal dipakai, tinggal di-share. Sehingga terjadi ketergantungan dan gurunya tidak kreatif. Nah, tapi dengan aplikasi ini kita dituntut untuk membuat sendiri. Membuat konten sendiri, membuat yang original. Jadi gini Bu Endang, jangan sampai murid kita itu diajar oleh orang lain. Kenapa? Iya. Sebab videonya isinya orang lain. Betul, harusnya guru sendiri ya. Iya, suara orang lain, tulisan tangan orang lain gitu ya. Tahap paling simpel aja contohnya, Bapak Ibu mengkurasi video pembelajaran. Cari di YouTube ya, dikumpulin, diseleksi, kemudian dipilih, dikurasi yang bagus. Di-share ke anak-anak. Saya punya cerita lucu, di teman saya itu siswanya cerita, "Pak, ini guru saya siapa sih?" katanya. "Kok tiap belajar dikasih video orang lain, video orang lain gitu ya." Ini gurunya nggak ngomong sama sekali, kayak cuman operator yang silakan dipelajari, silakan ditonton, silakan disimak. Setelah disimak silakan kerjakan latihan. Seperti itu. Nah, di abad content creator tadi di abad ini Bapak Ibu guru dituntut untuk memproduksi konten. Karena nature-nya kita pembuat konten. Nah, masalahnya adalah keterbatasan dalam mengulik teknologi. Nah, di BIMTEK inilah salah satu cara untuk kita bersama-sama belajar bagaimana mengulik atau memaksimalkan teknologi yang sudah ada. Itu dengan macam-macam, gitu ya. Kemudian Google Meet juga. Sekolah sudah nggak butuh lagi misalkan menggunakan Zoom. Saya bukan mengecilkan, tapi kan itu berbayar. Butuh anggaran lagi, butuh budget lagi. Kalau kita mau confirm dengan satu ekosistem, maka dengan Google Meet sudah cukup. Atau dengan Teams sudah cukup bila memilih platform Microsoft. Di situ sudah banyak yang disediakan secara gratis. Jadi sekolah itu nggak ada lagi itu biaya untuk budgeting yang berlebih gitu ya. Nanti biaya yang ada gitu, kalau saya sebagai pemimpin di sekolah, saya gini buat Endang. Guru saya yang dalam 1 bulan memproduksi lebih dari 20 video saya kasih reward.
gitu ya. Ya, luar biasa itu Pak Sadin, ditunggu. Saya kasih misalkan, karena saya menggunakan produk, misalkan saya berikan aplikasi yang berbayar, supaya dia lebih kreatif lagi. Misalkan, Ya. Pak Adin, saya pakai Canva-nya kok yang limit ya, saya pengen yang gak terbatas. Ya udah, buktiin, bikin konten 20 sebulan, saya kasih akun yang pro, ya, yang profesional. Wah, semangat ya. Nah, budgeting yang ada itu bisa dialihkan ke sana untuk memotivasi gurunya menjadi content creator. Nanti tolak ukurnya adalah sudah berapa banyak gudang video yang Anda buat ya dari waktu ke waktu, sehingga tahun depan sudah tinggal koleksi, tinggal kasih ini, kasih itu gitu ya. Tinggal sedikit modifikasi. Itu efek saya menolak sebuah lembaga yang menawarkan konten yang udah jadi. Sehingga guru saya push untuk membuat konten. Bikin video itu nggak usah sebagus Grammy Award, nggak usah sebagus seperti Hollywood. Yang penting ada suara Bapak Ibu didengar oleh siswanya, ada wajahnya, ada coretan tangannya, itu sudah wujud interaksi antara guru dan siswa. Anak juga nggak akan mengharapkan lebih. Aduh, saya nggak bisa animasi, Pak. Skip dulu itu. Yang penting buat dulu. Yang penting buat dulu kontennya. Nah, disampaikan kepada siswa lewat menggunakan Google Meet. Lalu Google Form. Google Form kalau yang biasanya digunakan untuk kuis gitu ya, untuk survei. Nah, saya berinovasi Bapak Ibu. Saya buat dengan konsep gamifikasi. Wah, jadi anak seperti seorang agen rahasia yang harus menyelesaikan sebuah misi. Simpel ide utamanya adalah setiap soal yang anak kerjakan, saya kasih feedback. Feedbacknya itu adalah bila jawaban dia benar, maka akan terbuka potongan kode rahasia. Wah, jadi ketika ada 10 soal, siswa hanya menjawab 8 soal, maka dia nggak bisa lengkap tuh dapat paket katanya, kata rahasianya, sebab cuma 8 yang kebuka. 2-nya tertutup. Sehingga dia harus membuka kembali untuk melakukan pengisian soal. Dan seperti itu. Kemudian Google Docs. Ini bisa kolaborasi ya, bisa bikin dokumen dimanapun, kapanpun. Bahkan Bu Triendang, Google Classroom sekarang itu bisa mengecek original report seperti Turnitin. Oh iya, luar biasa ya. Anak nih, misalkan, apalagi Ibu kan dulunya guru bahasa Indonesia ya Bu ya. Nah, saya juga guru bahasa. Sebagai guru bahasa, sebagai bahasa Inggris, saya bisa ngecek anak itu comot-comot dari mana tuh konten makalahnya gitu ya. Nah, itu di Google Classroom tuh ada fitur itu. Jadi, walaupun terbatas, kalau versi yang gratis ya, kalau nggak salah hanya 5 file yang dapat dicek originalitasnya. Jadi, kalau versi yang berbayar naik itu bisa banyak. Kalau pakai akun belajar ID itu, Mas Adi? Bisa. Lebih banyak ya? Betul. Tinggal di checklist saja, nanti ketika disubmit, itu nanti bisa ketahuan nih, ini ngambil dari web ini ngambil dari web itu, gitu ya. Bahkan kalau pakai Google yang yang advance lagi, Bu Triendang, jadi dia itu mendeteksi plagiasi dari satu domain. Oh, begitu. Misalkan 7A, nyontek kerjaan 7B, itu akan ketahuan tuh, Bu. Kelihatan ya langsung ya. Kelihatan, walaupun dia nggak dipublish di internet ya, karena dia menggunakan akun Google yang satu domain, maka kedetek sama Google-nya. Itu namanya cloud security. Betul. Sehingga itu bisa semakin keren, semakin canggih gitu ya. Cloud storage-nya yang membaca itu ya. Nah, yang terakhir adalah Google Site. Ini yang saya rasa sejak pandemi ini baru banyak dimaksimalkan, baru banyak digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, saya coba simulasikan, saya coba contohkan bagaimana ide kreatif membuat Google Site untuk sistem modul pembelajaran yang terintegrasi dengan data. Saya buka dulu slide-nya, Google Slide-nya. Google Site. Nah, ini sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu? Sudah, ya, oke. Sudah ya? Sudah. Nah, ini saya sengaja tampilkan dalam bentuk mobile, bentuk handphone. Kenapa? Karena audiens kita kan siswa. Betul, ya. Penggunanya itu handphone. Iya, hampir 90% menggunakan handphone daripada tablet ataupun laptop. Maka, ketika kita mendesain sebuah modul menggunakan Google Site yang sangat simpel,
itu kita sesuaikan dengan siapa penggunanya, gitu ya. Focus on user, kalau kata Google. Maka di sini contohnya adalah kita membuat sebuah modul. Ya, selamat datang di e-modul. Ini bisa kita ganti. Sekarang sedang pekan PAS, berarti selamat menempuh pekan akhir semester, gitu ya. Ini bisa kita ganti-ganti, bisa kita custom. Ini contohnya adalah untuk modul pembelajaran. Kelas 8 bahasa Inggris, SMP Selamat Taubah. Ini adalah buku paket yang pemerintah siapkan menggunakan kurikulum darurat COVID. Jadi tugas kita itu hanya mendesain kemasannya, gitu ya. Kontennya kita nggak usah pusing, udah banyak, tinggal kita maksimalkan. Kenapa? Contohnya gini, buat Anda. Kita kan kebanyakan tuh makan kalau nggak ayam, daging, gitu ya, ikan, gitu ya. Betul. Tapi karena kemasannya banyak, gitu ya, bukunya bervariatif, maka nggak bosan, menarik, gitu. Tapi kalau disajikannya gitu-gitu aja, ya lama-lama juga. Oh, sama aja gitu ya. Iya. Daya tariknya nggak ada. Betul. Jadi ini yang membedakan dengan guru biasa yang pakai buku ini. Anak-anak, Bapak udah bagikan di Google Classroom ya, PDF-nya buku ini silakan dibaca. Dengan yang Bapak Ibu buatkan kayak gini, ini feel-nya beda nggak? Feel-nya pasti beda. Iya. Nah, ditambah, ini buat Endang, hasil kayak gini dapat dipoinkan nggak jadi karya inovatif? Iya, untuk Bisa, pengembangan keprofesian berkelanjutan guru ya. Bisa, Ibu ya? Ya, menulis. Tapi kalau isinya ini dari rancangan yang sudah ada dari pemerintah mungkin tidak, tapi ada yang inovasi baru. Nah, berarti. Tapi kalau covernya untuk membuat cover dari Canva atau membuat flyer dari Canva itu bisa itu. Itu bisa. Nah, itu. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah mampu memproduksi semuanya original, ya, membuat konten sendiri, ya, membuat desain sendiri, itu sudah makin mantap lagi tuh. Sudah semuanya level kreasi, bukan lagi modifikasi ataupun meniru gitu. Ini contohnya, saya menggunakan 3 platform, 3 aplikasi, Google Site, Google Data Studio, kemudian Google Form. Nah, contohnya siswa sebelum dia lanjut pembelajaran, dia klik dulu absennya. Nah, linknya saya kasih ke Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu juga absen, kita akan simulasi aja. Bapak Ibu punya feel yang sama. Nah, kalau bisa bukannya lewat handphone, gitu, supaya langsung modelnya seperti ini. Saya kopikan dulu linknya, link saya bagikan di kolom chat. Bapak Ibu silakan akses, kemudian isi absen. Anggap Bapak Ibu sedang menjadi siswa untuk melihat modul yang sedang saya tampilkan. Nah, linknya sudah ada di chat. Sudah. Silakan dibuka, kemudian saya coba lanjutkan. Nah, jadi yang pertama adalah ketika anak sudah menerima file dari gurunya, ini juga mendesain student centered learning gitu ya, karena anak bisa dengan self-regulated learning. Anak bisa belajar mandiri dengan modul yang Bapak Ibu buatkan. Ini coba, kalau dibuatkan per KD, ini makin Bapak Ibu akan punya banyak koleksi karya inovatif. KD 3.1, KD 3.2, dan lain-lain sebagainya. Nah, pertama isi presensi. Klik presensi, maka akan diminta anak-anak memasukkan email, nama lengkap. Nanti Bapak Ibu pilih kelasnya asal, nggak apa-apa ya. Sesuai dengan pilihan saja. Lalu jenis kehadirannya apa? Hadir, sakit, ataupun izin. Nah, anggaplah sudah selesai, ya sudah selesai mengisi, maka anak akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu next. Ini diketuk tombol next, maka disampaikan tujuan pembelajarannya apa. Jadi kalau nanti saya kebayang buat Endang bikin RPP itu kayak gini. Wah, enak banget ya. Betul. Pertama itu ada namanya identitas sekolah gitu ya. Nah, ini pengawas bisa ngajarin nih Mas Adin. Nah, kalau diajari di BIMTEK, pengawas juga bisa mengimplementasikan ke sekolah binaan, mengajarkan gurunya. Betul. Nah, itu kita klik next, maka masuk ke materi ajarnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa, ini gampang banget bikinnya, kayak klik-klik dokumen, klik, copy paste, jadi nggak perlu coding, nggak perlu apapun, simple. Gambar ini adalah hasil screenshot dari buku pakai, jadi nggak usah mendesain, screenshot, tempel. Semudah itu Bapak Ibu membuat modul menggunakan Google Site. Ini contohnya,
kita bisa menyembunyikan teks kolom yang panjang dengan sebuah judul saja. Jadi tidak memenuhi halaman website-nya. Kita bisa memasukkan materi berupa video, ya, yang apalagi bagus kalau Bapak Ibu sudah bikin video sendiri, dimasukkan ke sini. Jadi kontennya itu full original. Tadi kata Bu Endang, kontennya, desainnya, modulnya itu semua menjadikan inovatif yang bagus. Ya, itu bisa jadi inovatif, Mas Adin. Hanya saja ketika di cover tadi tidak ada kementerian. Nah, ini bisa inovasi karena memang dibuat guru ya, atau dibuat pengawas. Ini juga luar biasa nih, bisa jadi karya inovasi. Betul. Nah, ini ceritanya, anggaplah siswa sudah selesai gitu ya. Selesai baca materi, mengerjakan, menonton, tibalah saatnya ke refleksi, ya. Jadi refleksi itu yang saya pahami, Bu Endang, bukan kita menguji ulang siswa gitu ya. Betul. Bukan Ini tes ulang gitu. Iya, ini apa? Mas Adin, ini ciri utamanya dari Merdeka Belajar itu ada refleksinya. Betul. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali menguji ulang di refleksi, beda tujuannya gitu ya, Bu Endang. Itu yang saya pahami. Jadi di sini kita sebagai pendidik harus menggrab ya, mengambil emosi siswa. Seperti apa pengalaman belajarnya, seperti apa kendalanya, seperti apa impact-nya dari yang dibuat. Perasaannya juga boleh ditanya itu perasaannya ya. Perasaannya gitu, apakah kamu senang, membosankan, apakah tertantang ya, challenging dan lain-lain. Itu refleksi. Nah, ketika selesai refleksi, ada dua pilihan nih Bu Endang nih, mau kemana nih? Dia udah siap belum buat evaluasi, gitu ya. Iya. Kalau belum, saya back dulu deh, saya baca lagi, gitu ya Bu ya. Jadi dia baca lagi materinya, gitu. Jadi anak itu kita atur supaya dia nggak lompat-lompat ke ini. Kita kunci lewat tombol-tombol seperti ini. Kenapa? Sebab tombol halamannya itu saya sembunyikan Bu Endang. Betul. Cuman ada home, ya, Teacher. home berarti awal, ini berarti biodata gurunya, jangan sampai karena online anaknya nggak kenal siapa gurunya gitu ya. Nah. Jadi di sini bisa masukkan biodata singkat ya, seperti ini contohnya. Nah, di sini ada data PJJ, data presensi kehadiran, menggunakan data studio. Ini mirip dengan Power Automate-nya Microsoft. Nah, jadi Bapak Ibu semakin kaya nih dengan pengetahuan sebagai platform gitu sebagai ya. platform ya yang bisa digunakan nanti. Betul. Jadi anak itu Bu, kalau dia mau lompat, saya mau langsung ke evaluasi nggak akan ketemu Bu. Betul. Harus. Sebab disembunyikan, kita kunci. Dia harus melewati step by step di sini. Iya. Dia wajib baca dulu materinya. Setelah dia baca, dia yakin, kita juga nggak langsung tegas, langsung evaluasi. Wah, itu bahaya. Ya Bu ya, anak ada yang harus baca 2 kali ya Bu ya. Baca 3 kali, 4 kali. Jadi modul ini harus mengakomodir gaya belajar siswa, kemampuan kognitif siswa itu harus disesuaikan. Sehingga saya buatkan tombol kembali untuk dia bisa membaca lagi. Iya, berulang-ulang ya biar paham. Diulang-ulang biar paham. Considering done, anggaplah selesai, klik evaluasi. Nah, evaluasi ini maka akan dibawa ke quiz gitu ya. Keren ini Mas Adin, banyak yang menyampaikan mantap. Wah. Quiz ini tinggal kita klik, pakai Google Form juga gitu Bu ya. Jadi platformnya itu sederhana. Satu paket ya. Paket Google lengkap. Berarti nanti pilih Microsoft kan bisa pakai Sway Bu ya, Sway. Microsoft Form ada Mas Adin. Iya, kalau pakai Sway Bu ya. Kalau Sway-nya itu kan untuk yang presentasi ya, buat laporan gitu yang di Microsoft Office. Betul. Jadi nanti Bapak Ibu menyesuaikan dari teknologi yang dipakai. Nah, anak itu nanti Bapak Ibu setelah dia mengisi mengisi evaluasi, dia akan tahu dari mana. Klik halamannya, klik data PJJ. Di sini saya siapkan data studionya. Nah, ini dashboard data PJJ yang bisa Bapak Ibu nanti pelajari. Ini contohnya. Wah, sudah dapat hasil ya. Nah, ini contohnya ya, langsung di sini. Ini contohnya. Perlu ketik satu-satu ya, Mas Adin. Betul. Ini Bu contohnya. Ini waktu saya dipakai waktu kemarin pelatihan di IGI, Jakarta Timur. Jadi Bu misalkan gini, pengawas mau ngecek kelas 9A aja deh. Tinggal klik,
maka akan tampil hanya kelas 9A. Gitu loh, Bu. Iya. Ini kan data apa tuh kehadiran PJJ. Mm-mm. Nah, kelas 9 nanti ini bisa kita panjangkan ya, bisa kita lebarkan sheet-nya, nanti ketahuan. Dan dia hadir, nanti ada yang terlambat dan sebagainya. Misalkan mau cek presentasinya saya di sini juga bisa. Jadi ini bisa dilakukan sebaik mungkin. Nah, ini kan contoh. Realnya kayak gimana Pak Adin? Nih, lihat data saya di sekolah. Ini realnya. Di mana sekolah saya mengoptimalkan Google yang memang gratis itu untuk mengolah data berupa absen ataupun data berupa nilai ulangan. Contoh ini, Bu Trendang, rekap saya absensi Bu dari awal semester ini. Iya. Nah, sudah ada 7.190 data atau kali diisi gitu ya Bu ya. Karena kan ini diisi setiap hari oleh siswa. Iya, Absen betul. sekolah. Absen sekolah nih. Nanti absen gurunya, guru buat masing-masing. Sehingga nanti ini saya tinggal bagi ke Pak Agus sebagai pengawas sekolah gitu ya. Pengawas sekolah ya. Atau Bu Tendang. Jadi saya mau cek nih kehadiran kelas 8B. Maka klik kelas 8B saja, maka akan tampil datanya. Nah, Iya. nama, kelas, tanggal, seterusnya terlambat, gitu ya, Ya, dia ketahuan. berapa persentasenya ya sudah Betul, di sini terlihat. sudah ada semua. Mm. Mau cek yang izin siapa sih? Nah, ketahuan. Tinggal Namanya klik aja siapa. yang izin kuning-kuning itu. Betul. Gitu Bapak Ibu, bayangkan kalau masih bentuknya tabel sheet ya, itu gimana caranya coba? Ini Mas Waduh. Adin, kalau penilaian sikap pengetahuan keterampilan bisa dimasukkan nggak nih di sini? Wah, bisa banget Bu. Nah, itu Bisa dia. banget itu. Pengetahuan, keterampilan. Tinggal dibuatkan dashboard seperti ini. Gitu ya. Iya, itu memudahkan guru ya. Betul, betul. Jadi tinggal satu Google Form. Jadi Google Form itu Bapak Ibu, dia kan ongoing ya, berarti terus berlangsung ya datanya ya. Nah, data Google Form itu akan mati, akan stop collecting information bila mencapai 5 juta data, Bu. Wow, banyak banget ya. Itu satu link Google Form, Bu. Satu link Google Form 5 juta data. Nah, jadi Luar biasa. bisa banget untuk setahun ajaran dengan satu link Google Form. Jadi anak orang tua itu nggak pusing banyak link gitu ya, nggak pusing banyak link. Linknya dipakai tiap hari untuk absen, untuk presensi. Itu contoh bagaimana saya mengolah data menggunakan data Google Studio untuk presensi. Gurunya kreatif banget nih. Nah, bagaimana untuk SKL nih Bu? Kemarin saya bikin. Nah, jadi tinggal buatkan saja data studionya, nanti anak tinggal kasih linknya, anak tinggal masukkan nih Bu NISN-nya. Nanti muncul di sini nama, kelas, link untuk download SKL-nya. Buat bagi rapor, iya, jadi langsung. Buat macam-macam itu bisa. Nah, ini teknologi Google yang saya katakan bahwa Bapak Ibu tidak perlu lagi aplikasi apapun untuk memenuhi kebutuhan sistem belajar di sekolah. Karena Google, Apple, Microsoft menyiapkan semuanya dari ujung hulu ke hilirnya. Tinggal tantangannya adalah bagaimana memaksimalkan fitur itu. Nah, gitu ya. Gak usah belanja banyak. Wah, saya harus menguasai aplikasi ini yang berbayar mahal dan sebagainya. Gak usah ya. Saya sudah melewati itu tahun 2019. Jauh sebelum pandemi, saya sudah window shopping ke banyak aplikasi. Saya pakai macam-macam, ujungnya muara saya jatuh cinta di Google. Ya, kata kuncinya memaksimalkan ya Mas Adin. Betul. Dan bukan yang terbaik, tapi memenuhi kebutuhan sekolah. Gitu ya. Karena di sekolah saya, Bu, ceritanya awalnya saya mau pakai Apple, Bu. Wah, gayanya mau keren gitu, Bu ya. Ya, Apple Pro itu ya, Mas. Pakai MacBook gitu ya. Memang bagus, tapi kan mahal. Sehingga orang tua tuh protes, Bu. Pak Adin, ada nggak sih yang nggak mahal? Gitu kan. Saya bilang, ada Google atau Microsoft. Ya Oke, Mas Adin, gitu. ini ada yang nggak sabar nih mau bertanya. Kita langsung aja ya, karena banyak waktu ya. Dan nanti memang bagaimana cara membuatnya ya di Microsoft Teams juga luar biasa, ada LMS yang bisa seperti Google Classroom begitu ya.
Dan itu semuanya ada di BIMTech ya. Kedua-duanya sama luar biasanya Bapak Ibu aplikasi ini ya, fitur-fiturnya platform Microsoft Office 365, platform Google ini yang sudah familiar ya, Bapak Ibu gunakan juga, nanti akan sangat membantu tupoksi pengawas, tugas guru, tugas kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Baik, ada Bu Sumini Suhardi. Silakan Bu Sumini. Ingin bertanya pada Mas Adin. Mas Adin ini selalu memberikan informasi kekinian ya terkait Google karena beliau adalah Google Educator. Nah, kemudian kalau Pak Pangarso adalah masternya dari Microsoft Office 365. Betul. Jadi luar biasa kalau dekat saya sekolahkan lengkap, anak ya, saya. Wah, ada yang minta ke sekolahnya Mas Adin ini. Nggak usah jauh-jauh Pak, Bapak saja yang mengambil ilmunya Mas Adin ya melalui BIMTech, nanti Bapak Ibu terapkan. Nah, di sekolah binaan, maka sekolah binaan itu akan sama seperti yang Mas Adin buat di sekolahnya. Silakan Bu Sumini di unmute dulu Mas Wildan. Bu Sumini, silakan. Kalau belum terhubung, kita ke Bu Jamiatun nih. Sudah. Oke, Bu Sumini sudah di on. Mikrofonnya sudah on, Bu Sumini, silakan. Bu Sumini. Su itu artinya indah. Mini itu artinya kecil. Ayo, Bu Sumini, silakan. Bu Sumini. Oke, kita lanjut ke Bu Jamiatun saja. Silakan Bu Jamiatun. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya ini memang penasaran sama Pak Adin ya. Iya, Bu Jamiatun, silahkan ditunggu nanti malam ya. ini Mas Adin. Saya ini penasaran dengan bagaimana sih membuat ini. Kalau menggunakan LMS kan memang biasa, tapi membuatnya ini yang saya ini penasaran. Iya. Pengen membuat sendiri untuk apa? Untuk mungkin memberikan binaan dan lain sebagainya. Yang kedua, di sini misalnya kalau mau ini untuk ke sekolah, itu kalau sekolahnya kan harus bikin itu juga ya. Gimana caranya supaya sekolah kita juga menggunakan itu gitu. Gimana Pak Adin? Iya, silakan Mas Adin biar puas Bu Jamiatun. Ya, baik. Diberi dulu ya gambarannya. Ya, jadi pertama Bapak Ibu, yang tadi saya bilang adalah fungsi daripada modifikasi aplikasi. Berarti tahap awal adalah kuasain fungsi basicnya, yaitu Google Site. Berarti kuasai Google Site-nya dulu nih, cara bikin Google Site, masukin konten, masukin foto dan sebagainya. Nah, setelah tahu fungsi, naikkan level kita ke modifikasi. Nah, ke level modifikasi Bapak Ibu itu membuat skenario-nya seperti apa? Kan ibaratnya apa ya? Ibaratnya misalkan bahan bakunya kentang. Kentang itu kan bisa dibuat macam-macam ya Bu ya? Iya. Bisa dibuat perkedel, bisa dibuat kentang apa tuh? Bisa dibuat kentang, itu apa? Sambal goreng. Nah, macam-macam pokoknya banyak. Nah, yang penting Bapak Ibu sudah tahu fungsi awalnya sehingga bisa kreasi, bisa membuat mengembangkan. Nah, itu kunci awalnya. Apapun aplikasinya, kuasain fungsi dasarnya dulu. Nah, setelah itu banyak konsultasi. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pertama, bagi seorang pendidik, tanyakan dulu tujuan pembelajarannya apa. Jadi jangan terjebak dengan teknologinya, gitu ya Bu. Jadi Bapak Ibu misalkan materi ini, saya kan ngajar bahasa Inggris. Tujuannya apa ya yang ingin dicapai? Jadi ketika saya ngajar 2 jam di kelas, ketika saya tutup Assalamualaikum, anak saya udah bisa apa? Itu harus saya ukur. Nah, berarti teknologinya apa yang saya gunakan? Itulah fungsinya punya komunitas, Bapak Ibu. Kalau di APSI, itu saya memberikan konsultasi gratis. Gitu ya. Tinggal jawabin aja, Pak, saya punya skenario belajar ini. Tujuan pembelajarannya itu. Nah, aplikasinya apa yang cocok dipakai? Nah, itu adalah fungsi coaching namanya. Fungsi pendampingan, Bapak Ibu yang dibutuhkan di situ. Karena Bapak Ibu belum menguasai semua aplikasi, sehingga butuh masukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekolah itu pasti sudah pakai Google. Kenapa? Setiap anak yang pakai handphone Android
iPhone juga udah pakai Google tuh di dalamnya gitu ya. Jadi nggak susah lagi. Tinggal dipakai aja tuh si akun Google-nya. Tinggal bisa dimanfaatkan nggak oleh sekolah dari mulai aplikasi A sampai Z. Itu semua bisa digunakan. Begitu jawabannya Bu Jamiatun. Kuasai fungsi basicnya dulu. Untuk cara menguasainya gimana? Belajar, Bu. Nah, belajar nggak cukup, Bu, tapi praktek. Betul, praktek dengan Mas Adin tadi kan udah membuka kucing ya, pendampingan khusus. Kalau ini Boleh tuh. keahlian. Kalau keahlian harus dipraktekkan. Betul. Jadi Sama praktiknya harus kayak- terus-menerus, jangan ini berhenti, Bu. Betul. Sama kayak latihan bawa mobil ya, Bu ya. Kalau sering Iya. bawa, maka lancar gitu ya, Bu. Betul. Jadi sudah ini menguasai, udah lihai gitu ya, Mas Adin ya. Iya. Pas praktek, pas belajar itu, pas BIMTEK itu bisa, tapi begitu lama nggak dipakai lupa gitu. Nah, itu dia, Bu. Itu Jadi yang harus disebut resilience ya. Ketahanan belajar. Itu memang situ diuji itu. Setelah BIMTEK, kadang malas mencoba, malas buka YouTube-nya, itu adalah mental sebetulnya ya, soft skill yang harus dikuatkan. Yaitu mental itu bisa berangkat dari motivasi atau passion ya. Maka Bu, saya sebagai tim pemimpin di sekolah, saya memberikan motivasi. Karena saya yakin semua guru itu pada dasarnya adalah guru pemalas. Sampai ada motivasinya gitu ya. Apa itu gaji, apa itu insentif, apa itu reward. Nah, saya rasa kalau ada sebagai pengawas juga bisa memberikan seperti itu. Memotivasi gurunya untuk bisa berkreasi. Gitu ya. Ya, sudah puas ya Bu Jamiatun ya. Nanti ditunggu Mas Adin. Di kucing-kucingnya nanti ada Pak Pangarso dan ada Mas Adin ya untuk mendampingi Bapak Ibu dalam BIMTEK. Jadi nanti tinggal memilih mana yang kira-kira Bapak Ibu senang ya, atau terasa mudah, lebih cepat yang mana, Microsoft Teams ataukah dengan Google. Begitu. Nah, baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Boleh curhat nih, Pak Suprianto mungkin? Oke, terima kasih Bu. Putri Endang, yang kedua kalinya mohon izin. Gak apa-apa Pak, ketiga dan keempat boleh. Bu, ini hasil webinar kekinian ini memang ada dua tokoh trainer, yaitu Pak Adin. Assalamualaikum Pak Adin dan Pak Pangarso dari Microsoft ini. Kebetulan dari Microsoft Office ini kami juga bergabung dalam KOPSI, Komunitas Pengawas Sekolah Inovatif, binaan dari Bapak Pangarso selaku Ketua APSI Jawa Tengah. Dan Pak Adin kami juga sering bergabung di Google Educator Pak. Ini ada IG SOT. Jadi ini kami juga, tapi untuk menguasai yang disampaikan dua pemateri tadi memang kami impiannya adalah ke sana. Dan ini mungkin ada ketua umum dari Pak Agus Sukoco. Pak, kami ini katakanlah sudah impiannya sangat tinggi, namun karena daya gebraknya, daya juangnya ini adalah dan kemampuan kami Pak sangat terbatas. Mungkin dalam BIMTEK ada saran dan masukan, memang pelaksanaannya malam. Nanti pada saat pelaksanaan BIMTEK Pak mungkin ada di batas, kebetulan pemateri ini betul-betul sabar untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari partisipan dalam hal yang belum diketahui. Namun untuk menghemat waktu mungkin bisa dibatasi supaya nanti kita ini tidak tidak banyak waktu yang terbuang di dalam BIMTEK tadi, karena kami beberapa kali sudah mencoba, tetapi untuk pelaksanaan bisa dievaluasi. Ini sebagai masukan APSI Pusat Bu Tri Endang, karena dalam pelaksanaan ini kadang-kadang ada yang tanya itu sampai sampai beberapa hal, akhirnya yang lainnya itu terlewat. Agar nanti hasilnya bisa maksimal walaupun ada rekamannya. Ini beberapa evaluasi dan masukan. BIMTEK-nya bagus, tujuannya bagus, tapi karena kami mengejarnya itu kemampuan kami tidak sama dengan generasi-generasi yang mungkin dunia digitalnya super hebat, namun bisa nanti
diterima masukan dan saran dari kami, Pak. Terima kasih, Pak Adin dan Ya, teman-teman baik. APSI Pusat. Pak Suprianto, saran ya untuk kami panitia di BIMTEK APSI ya, agar waktu juga dimatangkan dengan materi ya, supaya tidak terlalu terbuang percuma waktunya untuk menangani satu orang mungkin yang terlalu lama begitu ya Pak Supri. Iya, betul, Pak. Insya Ya, Allah kami baik. gabung, Bu, nanti malam, Bu. Ya, siap Pak Supri. Terima kasih sudah berpartisipasi. Salam, mohon izin, Bu, salam untuk teman-teman semuanya di Nusantara, termasuk asal daerah Ngawi, Bu, karena banyak ini yang sudah gabung dari Ngawi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Suprianto sudah memotivasi Bapak Ibu pengawas seluruh Indonesia ya untuk bergabung bersama membangun komunitas digitalisasi ya yang luar biasa supaya bisa diimplementasikan di sekolah binaan kita. Jadi itu Mas Adin ya, saya rasa ini saran ya untuk kita BIMTEK APSI panitia. Ada lagi mungkin yang lain Bapak dan Ibu? Ya, karena memang pengawas tidak semua sama ya kemampuannya untuk menerima. Kalau namanya praktik itu harus diulang-ulang ya Mas Adin ya, harus dipraktikkan, diulang, kemudian kalau Bapak Ibu ada waktu senggang silakan nanti menghubungi Mas Adin untuk pendampingan khusus begitu ya Mas Adin ya. Biasanya Mas Adin itu ada waktu di hari-hari libur gitu ya Mas Adin. Ya, betul. Sebetulnya kayak gini Bu, Bapak Ibu. Pembelajaran kolosal itu sudah jawabannya dengan pembelajaran yang asinkronus ya. Makanya kami menyiapkan kelas LMS, pendampingan ya. Ada materinya. Jadi bisa dipelajari lebih dahulu. Bisa menggunakan flip learning ya. Misalkan nih, buat malam besok saya kasih malam ini videonya. Tonton dulu, pelajari itu. Sehingga hal yang basic banget tuh harus ditanyakan, gitu kan ya. Sehingga dia tinggal advance. Tapi kan tidak semua sama kemampuan dari berangkatnya. Jadi memang harus bisa memanfaatkan asynchronous learning-nya, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, makanya APSI itu memberikan juga modul materinya di LMS nanti Mas Wildan akan berikan biasanya. Ya, jadi LMS-nya juga harus dibuka-buka ya Mas Adin ya, supaya mengingat kembali karena materi sudah ada di sana. Kemudian video juga sudah disematkan ya Mas Adin, supaya bisa dipraktikkan lagi. Mungkin tutorialnya Mas Adin nanti juga bisa itu disematkan kembali ya, walaupun di Mas Adin ini di YouTube kan luar biasa sekali nih, banyak sekali tutorialnya. Belum bikin lagi. Sibuk. Iya, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.00. Ada satu lagi Pak Usep ya, silakan Pak Usep. Terima kasih Bu Andin dan Mas Adin. Mungkin saya ingin bertanya. Saya bukan Bu Adin ya Pak, saya Putri Endang. Ternyata masih fokus semuanya ya. Iya. Saya nggak fokus. Tanya terkait tadi Pak Google Data Studio gitu ya. Berarti itu memang terpisah dengan yang biasa kita Google Form dan sebagainya, atau memang itu satu paket? Karena saya cari di Drive itu nggak muncul gitu ya, berarti itu di tempat yang berbeda mungkin gitu ya. Nah terus kalau misalkan kita ingin tampilkan di Google Site itu biasanya ada link atau seperti apa gitu untuk pengembedannya? Terima kasih Mas Andin. Ya, silakan Mas Adin, langsung tancap, dibukakan. Saya akan jawab dengan kaya air. Nah, ini contohnya apa? Saya buat, ini kan Google Site ya. Saya berikan domainnya, nama saya adinov.com. Di sini ada contohnya pelatihan Google waktu itu yang saya buatkan. Nah, ini adalah contoh juga bagaimana Bapak Ibu menggunakan visualisasi data dengan Google Maps. Nah, ini jadi kita bisa, misalkan Bapak Ibu punya data, ini kan data peserta pelatihan seluruh Indonesia, dilihat bayangkan ya, dari Aceh sampai Papua ada semua nih. Waktu saya bikin pelatihan ini, kalau saya klik logonya maka akan muncul datanya. Nah, gitu ya. Ini saya klik di sini muncul datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini data yang masuk ke Google Site-nya, ke Google Data Studio. Jadi yang di-embedkan itu berupa link yang dapat ditempelkan langsung atau di-linkkan. Jadi ada dua opsi.
bisa ditampilkan seperti ini, ya, di-link-kan. Jadi kalau diklik websitenya akan ngebuka tab baru gitu ya. Nah, jadi sama, ada nama lengkap. Ini bisa kita cek based on namanya, bisa kita cek lokasinya dari Sulawesi, Sulteng ada berapa orang, dari Aceh ada berapa. Jadi kita melakukan database seperti ini. Nah, ini pengawas sih butuh nih data seperti ini, saya rasa nih, untuk pengolahan data seperti ini. Nah, kemudian bagi yang ditempelkan langsung itu caranya ada. Jadi ada nanti dua opsi di bagian sini di share. Nah, sebentar saya ke data saya dulu. Nah, nanti ada dua ya. Ini teknis sedikit nggak apa-apa. Nah, di tombol share itu nanti ada dua pilihan. Ada pilihannya embed sama embed itu berarti di-link-kan ya Pak ya? Ya, disematkan ya. Disematkan. Nah, ada yang bentuknya itu bukan hal seperti itu. Saya coba buka data misalkan yang ini. Coba kita klik share-nya. Nah, ini bisa kita ambil linknya. Nah, bisa kita share. Bisa disematkan. Saya lupa ininya. Linknya di mana. Close, edit. Nah, di sini. Ini report link berupa link yang Bapak tempel di Facebook, itu bisa ya. Ada embed. Embed itu nanti embed URL di sini. Ya, embed code menggunakan iframe. Kalau pakai iframe ini nanti bisa tampil langsung di webnya. Kayak kita sedang membuka gitu ya, jadi nggak nge-link ke yang lain. Gitu konsep teknisnya ya. Itu bisa berupa link, bisa berupa embed yang dapat ditempel sehingga muncul di sini langsung. Makasih Mas Andin. Ya. Sudah cukup Pak Ustadz? Penasarannya? Terima kasih. Ya, nanti tinggal dicoba-coba. Iya, dicoba dan diikuti ya Pak Ustadz, di biar lebih mateng. Kayaknya Pak Ustadz ini tukang oprak-oprak juga nih. Iya. Oprak Google. Iya. Dari jumlah kopi yang diminumnya Bu. Semakin banyak kopi yang diminum, saya ngeloprak. Ya, Pak Supriyanto ya. Iya Bu. Betul, Pak Supri ini juga. Jadi sering-sering juga Bapak Ibu nanti buka di channel YouTube ya, kan banyak sekali para edukator-edukator itu yang membuat tutorial ya. Iya. Nah, tinggal dibuka lagi gitu, dibaca lagi, dipraktikkan lagi begitu. Saya juga seperti itu. Jadi nggak langsung sekali jadi, tapi berkali-kali. Berkali-kali baru berhasil. Jadi gini, Bu Endang ya. Yang mahal, yang susah itu adalah ketemu langsung content creator-nya gitu ya. Nah, itu dia kalau bertemu dengan Mas Adin ini yang jadi pembimbingan langsung yang sulit. Di YouTube materi banyak, tapi ini nggak bisa dihubungin. Nggak bisa dihubungin, nggak bisa ditanya. Dengan pembimbing langsungnya susah ya. Betul. Bisa interaktif Bu. Betul. Sekarang langsung interaktif nih, karena Mas Adin ini juga terkenal nih. Berapa masuk subscribernya? Aduh, sedikit Bu, nggak banyak. Viewernya. Iya, baik. Ya, saya rasa cukup ya, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya. Atau Pak Supri ingin menambah lagi? Cukup Pak Supri? Cukup Bu. Mudah-mudahan pengawas Nusantara bisa bergabung. Oh, ada satu lagi nih, Bu Sulis. Sedikit Bu Sulis, silahkan Bu Sulis. Di penghujung waktu kita, Bu Sulis, silahkan. Itu Bu Sulis. Lihat background-nya Bu Nur ini bagus banget ya. Banget tuh, jalan-jalan terus tuh, nanti geser, awas nyemplung ke laut ya. Ini maksudnya apa nih, nunjukin belakangnya nih. Geser, nyemplung tuh. Di Lombok ini ruang meetingnya pas banget depan laut. Enak banget. Aduh, maksudnya apa ini? Di Lombok. Ayo ngabring. Ngopi di situ ya. Ngopi. Hari Sabtu ngopi di situ. Langsung. Maaf, silakan Bu Sulis silakan. Kepencet katanya Bu. Kepencet katanya Bu Tri. Oh, kepencet. Tangannya nggak turun-turunin langsung kepencet. Ya, baik. Diturunkan dulu. Ya, baik. Mas Adin silakan untuk closing statement-nya untuk pertemuan kita. Bapak Ibu, saya nggak banyak, cuma satu hal, Bapak Ibu. Jangan terjebak dengan teknologinya. Tapi yang penting adalah kuasai skenario belajarnya. Kuasai fungsinya untuk apa.
aplikasi jutaan banyak, tapi nggak harus semua kita kuasain. Bapak Ibu, mulailah dengan melihat, saya butuh apa? Saya butuh apa untuk membantu pekerjaan saya? Lalu carilah aplikasinya apa. Nanti Apsi ada jawabannya. Terima kasih. Ya, Keren terima kasih banget. Mas Adi, luar biasa Pak. Anak muda yang hebat ya Bu Nur. Asep, Asep. Adin Kasep. Adin Kasep singkatan. Itu mah hoax Adin. tuh. Ya, baik Bapak Ibu, luar biasa hari ini webinar kita ya, ada 2 edukator yang memotivasi kita, Bapak Ibu pengawas untuk selalu melakukan transformasi perubahan untuk digitalisasi yang efisien dan efektif untuk sekolah binaan kita terutama. Baik, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam mendampingi Bapak Ibu ya bersama di webinar ini. Saya mohon pamit, saya Tri Endang Kusningsih, pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Mengembalikan semuanya untuk webinar kita ke Bu Nur Aini. Saya beri mic-nya Bu Nur, saya lempar ya ke Bali. Siap. Ya, aku tangkap Mantap. mic-nya. Makasih Bu Tri Endang, makasih 2 edukator hebat kita dan 2 ketua APSI dan AKSI ya yang Iya, luar biasa. betul. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa walaupun saya mendua, tidak meniga atau mengempat. Tetap setia dengan APSI. Saya juga tetap mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Pangarso, luar biasa. Masih muda, kelahiran 80 ya Pak Pangarso itu, dan juga Mas Adin kelahiran kelahiran 2000 ya Mas Adin. Wow, luar biasa. 2000, benar. Luar biasa, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Adin juga Pak Pangarso, Pak Asep juga Pak Agus bisa diimplementasikan pada diri kita. Mari kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mari kita mulai hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata ataupun apapun yang tidak berkenan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon izin Pak Asep, terima kasih. Mohon izin saya tutup roomnya ya. Ya, ditutup Mas Wildan. Ya.